Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga masih dalam kondisi sehat dan semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah perkembangan hewan. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah kelainan perkembangan, serta kita juga akan melihat berbagai macam bentuk kembar, mulai dari kembar siam hingga kembar fraternal. Selamat menyaksikan. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita ingin melihat tentang kelainan perkembangan, ya, teratologi dan kembar. Ini salah satu topik yang dipelajari pada mata kuliah perkembangan hewan. Mari sama-sama kita pusatkan pikiran, kita simak agar kita mendapat manfaat dari pertemuan kita hari ini. Ya, ini gambaran masalah teratologi ya. Bibir sumbing, celah pada langit-langit, dan ada hidrosefalus ya, dan seterusnya. Ya, pertama sekali tentu kita harus mengetahui pengertian teratologi itu sendiri. Teratologi itu berasal dari kata teratos yang berarti monster dan logos, yaitu ilmu. Teratologi adalah cabang embriologi yang khusus membahas mengenai pertumbuhan struktural janin yang abnormal. Jadi di garis bawah itu dia mempelajari pertumbuhan struktural janin yang abnormal, yang tidak normal. Nah, itulah teratologi. Akibat pertumbuhan abnormal itu, janin dapat gugur atau lahir bayi yang mengalami cacat. Bayi yang lahir cacat hebat biasa disebut monster. Sedangkan bila bayi tersebut kembar atau kembar siam yang pertautannya parah sekali sehingga sulit untuk dipisahkan ya, maka dia disebut monster duplex. Sekarang kita ingin melihat kejadian teratologis diakibatkan oleh apa saja. Ya, ada empat hal yang dapat menyebabkan kejadian teratologis ini. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan, ya, terjadi gangguan pada saat pertumbuhan. Yang kedua, terhentinya pertumbuhan pada saat sel-sel embrio itu mulai berkembang, mengalami pemberhentian pertumbuhan. Yang ketiga, kelebihan pertumbuhan, ya, yang harusnya mungkin jarinya 5 jadi 6 ya, polidaktili namanya. Atau terhenti pertumbuhan, belum waktunya berhenti, dia berhenti, maka nggak sempurna. Kemudian salah arah pertumbuhan. Ini 4 hal yang dapat menyebabkan masalah-masalah pada teratologi ini ya. Nah, kalau kita perhatikan persentase patologi perkembangan itu seperti ini datanya. Yang penyebabnya tidak diketahui itu 40-60%. Kemudian yang karena kelainan genetik itu ada 15%, faktor lingkungan 10%, dan multifaktorial ya, kombinasi atau interaksi dari gen dan lingkungan itu ada 20-35%. Kemudian pada manusia setiap 50 kelahiran, ya saya ulangi, setiap 50 kelahiran hidup rata-rata satu yang cacat. Jadi lumayan tinggi ya, dari 50 ada satu yang cacat. Sedangkan dari yang digugurkan
perbandingan itu jauh lebih tinggi. Perbandingan bervariasi sesuai dengan jenis cacat. Contoh daftarnya sebagai berikut. Pertama, ada yang masalahnya itu lubang antara atrium, lubang antara serambi jantung, ya. Itu 1:5. Dia ada 1 kasus dari 5 kelahiran. Kemudian ada kriptorkidisme 1:300. Sumbing dan langit-langit bercelah 1:1000. Albino 1:20.000. Hemofilia, ya, darah sukar membeku 1:50.000. Kemudian tak ada anggota, ya, ada yang kurang anggota tubuhnya 1:500.000. Inilah angka-angka perbandingan kejadian cacat pada manusia. Melihat kepada bagian tubuh yang terkena, ya, yang cacat, yang tidak sempurna, persentase keseringan cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan saraf pusat, ya, masalahnya di susunan saraf pusat. Otak, ya, sumsum tulang belakang itu ada 60%, tinggi sekali. Yang kedua, saluran pencernaan ada 15%. Kardiovaskular, ya, jantung, pembuluh darah itu, ya, ada 15%. Ada 10%. Masalahnya di otot dan kulit ada 10%, dan alat-alat tubuh lainnya ada 5%. Sekarang kita lihat penyebab teratogenik. Pertama, faktor genetik, ya. Tentu saja ada yang namanya mutasi, yaitu perubahan materi genetik. Mutasi ini identik dengan perubahan materi genetik, susunan genetik pada gen, pada DNA gitu, ya. Kalau mutasinya lebih besar lagi terjadi pada kromosom, itu disebut sebagai aberasi. Jadi genetik itu memainkan peranan penting terhadap masalah-masalah teratogenik ini. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Pertama, ada agen infektif, ada agen atau sesuatu yang menginfeksinya. Misalnya karena infeksi virus, ya, rubella, varicella, dan seterusnya. Infeksi bakteri, misalnya Treponema pallidum, atau parasit lainnya yang menyebabkan pertumbuhan janin itu menjadi tidak sempurna, menjadi tidak optimal, sehingga dia mungkin berhenti pertumbuhannya. Atau kehadiran agen infektif itu membuat pertumbuhannya itu menjadi berlebih, ya, dan seterusnya. Faktor yang lain adalah agen fisik, ya, radiasi. Ini biasanya berupa sinar, ya, pancaran, ya. Ini juga memberi kontribusi terhadap masalah-masalah ini. Yang ketiga, agen kimia, ya, terpapar logam berat, Hg, misalnya Hg itu air raksa, ya, merkuri, Pb, timbal, arsenik. Jadi kalau terpapar ini bisa memicu masalah-masalah teratologi ini. Ya, ini termasuk logam berbahaya, makanya ibu-ibu yang sedang hamil misalnya itu disarankan agar terhindar dari bahan-bahan kimia berbahaya karena akan berdampak pada pertumbuhan janinnya, ya. Selanjutnya ada polutan, ya, pestisida, plastik, limbah nuklir, deterjen, itu juga dapat berkontribusi terhadap masalah ini. Bahan makanan dan minuman, ya, tentunya kalau ingin terhindar dari masalah-masalah seperti ini, ya, makanlah makanan yang sehat, ya, bukan fast food, ya, bukan junk food, tapi makanan-makanan olahan-olahan rumahan yang bersih, yang higienis, yang sehat. Kemudian masalah hormonal, dan yang terakhir defisiensi nutrisi karena kurang gizi, ya, karena kurang gizi, mungkin karena faktor ekonomi maupun karena memang tidak
memakan makanan yang seimbang, ya, makanan gizi seimbang. Makan menuruti selera. Harusnya makan memperhatikan asupan gizi, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, ya. Sebaiknya seimbang agar pertumbuhan itu dapat berlangsung dengan optimal. Kita lihat beberapa tipe abnormalitas, ya. Pertama, agenesis. Agenesis atau agenetik adalah kegagalan pembentukan atau pengembangan sebagian atau seluruh organ atau bagian tubuh. Kegagalan pembentukan atau pengembangan sebagian organ atau seluruh organ atau bagian tubuh. Agenesis dapat disebabkan oleh tidak adanya jaringan embrio atau dengan paparan bahan kimia di dalam rahim. Jadi ada paparan bahan kimia di dalam rahim dan sering dikaitkan dengan kelainan bawaan lainnya. Inilah hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pembentukan organ atau sebagian organ. Nah, macam-macam agenesis. Ada 3 yang populer yang sering ditemukan. Yang pertama ada yang namanya agenesis meromelia, yaitu tidak adanya satu atau kedua tangan atau kaki. Tidak adanya satu atau kedua tangan atau kaki. Yang kedua, agenesis pocomelia. Tidak ada tulang panjang pada lengan atau kaki. Ya, kita tahu nih di kaki dan tangan ada tulang panjang, ya. Kalau di tangan tuh misalnya tulang panjang pada humerus, ya, humerus. Dan ada radius ulna. Kalau pada kaki, femur, ya, tulang paha. Patella, tibia. Femur, tibia, fibula, ya. Itu juga tulang panjang. Yang ketiga ada agenesis amelia, tidak lengkap anggota tubuh atau anggota badan. Ada yang tidak ada anggota badan. Kalau meromelia tadi fokusnya pada tangan atau kaki. Kita perhatikan. Ini contoh dari amelia dan meromelia, perhatikan. Nah, gambar A itu ada seorang bocah perempuan, ya, anak perempuan. Dia ada mengalami amelia, perhatikan lengan kirinya tidak ada, ya. Yang B itu mengalami meromelia, ya. Kondisinya seperti itu. Bagaimana, perhatikan tangannya, kakinya, gitu, ya. Nah, ini juga contoh dari pocomelia. Agenesis pocomelia. Tidak terbentuk, tidak ada tulang panjang pada lengannya. Nah, sekarang kita coba lihat tentang kembar siam. Kembar siam adalah kelainan di mana bayi kembar dengan salah satu atau beberapa bagian tubuh saling menempel atau terhubung satu sama lain. Kembar itu ada 2, kembar siam dan kembar siam atau kembar identik dan kembar fraternal. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya. Sekarang kita bahas dulu kembar siam. Jadi kalau kembar siam ini kelainannya itu adalah bayi kembar dengan salah satu atau beberapa bagian tubuh saling menempel atau bertaut. Itu yang disebut dengan kembar siam, kembar identik. Bagian tubuh yang paling sering menyatu adalah kepala, dada, perut, punggung, dan panggul. Kondisi ini terjadi akibat tidak sempurnanya proses pembelahan pada kehamilan kembar monozigot atau satu sel telur. Jadi pembelahan pada pertumbuhan janin itu tidak sempurna, sehingga mungkin ada yang masih yang harusnya lepas, dia tidak lepas, sehingga sampai lahir pun mereka masih bertautan. Jenis-jenis kembar siam. Kembar siam dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan organ atau bagian tubuh yang saling terhubung.
Jadi pembagian kembar siam itu berdasarkan organ atau bagian tubuh mana yang saling terhubung. Kita lihat satu persatu. Pertama, ada yang namanya kembar siam thoracopagus. Ya, thoracopagus ya, toraks ya, dada nih, toraks. Thoracopagus namanya. Kembar siam ini terjadi ketika dada bayi saling menempel. Umumnya mereka hanya memiliki satu jantung, satu liver, ya, satu hati, dan satu usus. Berikut gambarnya. Ini menempel dia. Kembar A, kembar B menempel. Dadanya itu namanya thoracopagus. Jadi kalau Anda belajar lebih jauh, baca buku lebih jauh, Anda akan tahu lebih detail terkait dengan masalah-masalah ini. Ya, tentunya kedokteran, ya kebidanan, itu mereka akan lebih dalam mengkaji masalah ini. Kita hanya mengetahui secara umum saja. Yang kedua ada omphalophagus. Kembar siam ini terjadi ketika perut kedua bayi saling menempel. Jadi perutnya nempel. Namanya omphalophagus. Umumnya bayi kembar siam ini memiliki satu hati, satu usus halus bagian bawah, dan satu usus besar. Nah, ini gambarannya, ya, perutnya menempel. Lihat, ini livernya hanya satu nih. Nah, ini livernya nih ya, livernya mereka bersambung. Satu liver. Nah, ini repot juga ini ya. Bagaimana cara membedahnya? Bagaimana cara memisahkan mereka ini? Yang ketiga ada picopagus. Pigopagus. Kembar siam ini terjadi ketika punggung bawah dan bokong bayi saling menempel. Umumnya mereka hanya memiliki satu saluran pencernaan, satu alat kelamin, dan satu organ kemih. Nih, contoh kejadiannya. Pigopagus. Menempel bagian punggungnya ya. Selanjutnya ada craniopagus. Ya, dari namanya kita sudah tahu cranium, ya, cranium. Cranium itu tempurung kepala. Cranium, tempurung otak. Kembar siam ini terjadi ketika kepala bayi saling menempel di bagian samping atau bagian atas kepala. Umumnya mereka memiliki satu tengkorak. Satu tengkorak, namun memiliki otak yang berbeda. Tengkoraknya satu tapi otaknya berbeda. Berarti ada dua keinginan nanti itu ya. Repot juga, satu mau pipis, satu mau jajan, susah juga. Nah ini, jadi masing-masing bayi punya otak yang berbeda, namun satu tengkorak kepala. Nah, selanjutnya cephalopagus, sepal kepala ya, cephalopagus. Kembar siam ini terjadi ketika wajah bayi saling menempel. Ini wajah bayi saling menempel. Umumnya wajah mereka berada di sisi saling berlawanan dan hanya memiliki satu otak. Nah, ini yang susah nih. Satu otak. Bayi yang mengalami kondisi ini sangat sulit untuk bertahan hidup. Mana dia nih? Ya, itu dia, cephalopagus. Perhatikan wajahnya saling menempel, cephalopagus. Kemudian ada yang namanya rachipagus. Kembar siam ini terjadi ketika tulang belakang kedua bayi saling menempel. Kasus ini sangat jarang terjadi, sangat jarang ditemukan ya. Nih yang paling bawah itu. Ya, rachipagus. Ya, di atasnya itu kelihatan yang thoracopagus yang tadi ya, yang dadanya nempel, kemudian perutnya nempel, omphalophagus, kemudian ada rachipagus. Kemudian selanjutnya kembar siam parasitik, yaitu kembar siam dengan bentuk fisik di mana salah satu bayi kembar berukuran lebih kecil
dan tidak terbentuk secara sempurna. Jadi pada kondisi ini fisik salah satu bayi kembar itu berukuran lebih kecil dari bayi lainnya. Jadi ada satu yang sempurna, satu lagi yang kecil dan tidak sempurna. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada satu bayi yang lahir utuh ya, yang sempurna. Kemudian pada bagian tubuh tertentunya muncul bayi lainnya yang tidak sempurna seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita coba melihat tentang penyebab terjadinya kembar siam ya. Nah, kembar siam terjadi ketika pembelahan janin kembar monozigot terlambat dan akhirnya tidak selesai secara sempurna. Proses pembelahan ini biasanya terjadi pada 8 hingga 12 hari setelah sel telur bertemu sperma. Jadi hari ke-8 hingga hari ke-12 setelah terjadinya fertilisasi ya, atau pembuahan. Jika terlambat dan melebihi jangka waktu ini, pembelahan cenderung terhenti sebelum proses selesai dengan sempurna. Akibatnya bayi kembar akan terlahir menempel satu sama lain. Jadi kalau kembar siam atau kembar identik itu dia berasal dari satu telur dan satu sperma ya. Jadi dia monozigot. Karena pembelahannya tidak sempurna, ada gagal terpisah sehingga dia menempel satu dan lainnya. Kemudian kita melihat tentang kembar fraternal. Nah, ini berbeda dengan kembar siam. Kembar fraternal ini sering disebut sebagai kembar tidak identik atau kembar beda telur. Terjadi saat ovarium ibu melepaskan lebih dari satu sel telur berbeda sekaligus atau dizigotik. Jadi ketika terjadi ovulasi ya, lepasnya ovum matang dari ovarium ibu itu umumnya dilepaskan satu ovum. Tapi pada beberapa kondisi dilepaskan lebih dari satu ovum. Nah, sehingga bisa jadi 2 ovum yang dilepas menjadi dizigotik. Nah, ciri khasnya adalah biasanya kalau kembar fraternal ini dia tidak mirip memang karena berasal dari 2 zigot yang berbeda. Kalau ada orang kembar, satu laki-laki dan satu perempuan, bisa dipastikan dia kembarnya fraternal. Walaupun tidak tertutup kemungkinan agak-agak mirip sedikit ya, tapi secara umum kembar fraternal itu biasanya dia tidak mirip seperti itu. Ini contohnya. Ya, ini kembar fraternal, satu laki-laki, satu perempuan. Baik, cukup sekian saya kira. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.